Selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini saya akan membahas bab UTBK lagi, khusus bahas tentang logaritma. Ini salah satu materi yang nanti ada di matematika wajib. Jadi bagi kalian anak yang IPA ataupun IPS perlu kalian perhatikan. Untuk soal yang nanti akan saya bahas, bisa kalian nanti download. Untuk linknya nanti ada di description box. Oke, kita bisa langsung ke pembahasannya. Yuk. Oke, sebelum kita ke soalnya, sedikit teori aja. Kalau nanti misalkan bahas terkait dengan soal-soal UTBK, bab logaritma nanti tidak akan lepas dari yang namanya sifat-sifat logaritma. Aslinya ada sekitar 13 ya. Cuma nanti sebenarnya yang pokok 7, cuma nanti ada sedikit pengetahuan juga. Yang pertama, sifat yang pertama ini juga sering digunakan. Kalau ada A log B sama dengan C, tahu ya, A logaritma B maksudnya seperti itu. A log B sama dengan C, misal mau dibikin jadi eksponen bisa. B itu nilainya akan sama dengan A pangkat C. Kemudian yang kedua, A log B plus A log C. Logaritma kalau basisnya sudah sama-sama A, kemudian di sini penjumlahan boleh digabung, nanti hasilnya dalam bentuk B dikali C. 3, A log B min A log C, berarti jadinya A log B per C. Jadi pembagian. Yang keempat, ada A pangkat M log B pangkat N. Boleh maju N, boleh maju M, tapi jadi pembilang dan penyebut. Jadi kalau yang di sini pembilang, yang di sini penyebut. Sisanya adalah A log B. Kemudian A log B bisa kamu balik jadi seper, tapi jadinya B log A. A log B tetap bisa dipecah jadi log B dibagi log A. Kamu bisa ngasih bilangan sembarang di sini, yang penting bilangannya itu sama. Tapi tidak boleh keluar dari syarat logaritma sendiri, bahwa basis di dalam logaritma di sini tidak boleh angka negatif ataupun 0 ataupun 1 nanti ya. Kemudian ada A log B dikali B log C. Kalau sama perkalian bisa dicoret, sisakan A log C. Kemudian ada A pangkat A log B. Ini A pangkat A log B. Walaupun ini jarang sekali sifat dipakai ya, tapi tetap pengetahuan hasilnya nanti B. Kalau dua ini kan dasar aja ya. Kalau ada A log A nilainya selalu 1 dengan basisnya dengan syarat logaritma yang sudah terdefinisi. Kemudian A log 1 nilainya nanti 0. Ya mungkin beberapa sifatnya nanti akan sering dijumpai dalam mengerjakan yang namanya soal logaritma. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Next. Contoh pertama ada soal logaritma ya. Di SBMPTN tahun 2014 diketahui A sama dengan 4 log X, kemudian B-nya 2 log X. Diketahui persamaan ini berapa A ditambah B. Jadi memang nyari A plus B-nya berapa. Terus sebenarnya kamu cukup ngerjakan logaritma itu kan cuma aplikasi dari soal-soalnya, sifatnya tadi ya maksudnya. Nah, contoh pertama ya, di situ kan ada bentuk A sama dengan 4 log X. Pakai sifat nomor 1 tadi, berarti kan ini X bisa tak tulis sebagai 4 pangkat A. Sifat yang pertama tadi ya. Nah, terus yang kedua, di situ ada B sama dengan 2 log X. Sama berarti X di sini senilai dengan apa? 2-nya dipangkatkan B. Dan karena di sini sama-sama X, berarti bisa tak samakan yang sebelah kanan. Artinya 4 pangkat A sama dengan 2 pangkat B. 4 sendiri itu kan 2 pangkat 2A sama dengan 2 pangkat B. Kalau 2-nya dicoret berarti persamaan pertama 2A sama dengan B. Yang kedua lewat apa? Lewat ini. Ingat kalau mau gabung itu basisnya harus sama. Basis di sini 4, ininya 2, gak boleh disamakan. Caranya 4 di sini ditulis 2 pangkat 2 log B ditambah 2 log A, nanti nilainya 2. Oke ya. Nah, kalau sudah pangkat di sini sebenarnya langsung maju boleh, tapi daripada kamu kerja 2 kali, bisa kamu hafalkan. Kalau pangkat di sini mau mundur ke sini dibolehkan, atau nanti kalau ada di sini mau ke sini juga dibolehkan. Tapi nilainya harus dibalik. Dibalik itu apa ya? Jadi seperti ini, kalau ini 2 log B pangkatnya 2 ke sini, nanti jadi setengah. Maksudnya seperti itu.
ditambah 2 log A, nilainya 2. Karena di sini basisnya 22 udah sama, digabung boleh, tapi sifatnya plus. Kalau dia mau digabung jadi perkalian. Makanya B pangkat setengah itu kan sama saja kayak akar B, paham maksudnya ya. Kemudian dikali dengan A, hasilnya 2. Ini pakai sifat nomor 1 tadi, berarti kalau ada A akar B sama dengan yang 2 di sini dipangkatkan lagi 2. Dah dari sini sama sini tinggal kamu substitusi. Bebas, kamu mau ganti A-nya boleh, B-nya boleh. Kalau misal nggak mau pakai akar, ya caranya dikuadratkan, boleh. Berarti kan ini jadinya apa? A kuadrat dikalikan B sama dengan 2 pangkat 2 itu kan 4, dikuadratkan jadi 16. Tadi B-nya sama apa? 2A. Boleh. Berarti ini A kuadrat diganti 2A sama dengan 16. Kalau 16 tak bagi 2 jadinya 8, itu kan A sama A kuadrat, A pangkat 3. Artinya A-nya nilainya akar pangkat 3 dari 8 jadinya 2. Kalau ini 2 berarti B-nya sama dengan 2 kali 2 jadinya apa? 4. Yang ditanyakan di soal berapa nilai dari A ditambah B. Ternyata A-nya tadi 2, B-nya 4, kalau di total jadinya 6. Makanya opsinya yang B. Mantap ya. Ini di nomor 3 ya. Di sini ada bentuk X log W setengah, kemudian XY log W 2/5, maka nilai Y log W-nya berapa? Sifat lagi yang pertama adalah, ingat tadi logaritmnya bisa dibalik ya. Kalau di sini ada tulisan W log X log W itu setengah, maka bisa tak tulis sebagai W log X. Kalau di sini dibalik, maka ini juga dibalik. Yang tadinya setengah jadi 2/1. Boleh, atau ditulis 2. Bisa gitu ya. Kemudian sebelah kanan sama di sini. Kalau mau tak balik juga boleh. Berarti ini jadi apa? Jadi W log X kali Y. Tapi di sini juga dibalik jadi 5/2. Logaritma sifat nomor 2 tadi kalau jumlah digabung itu kan jadi perkalian. Nah sekarang dibalik, kalau ada perkalian mau kamu pisah, silahkan. Tapi jadi jumlah. Maka ditulis W log X plus W log Y. Sama dengan berapa? 5/2. Sampai sini paham maksudnya ya. Di sini ada perkalian tak pisah, jadi penjumlahan dengan basis yang sama. Di soal tadi W log X sudah ada nilainya 2. Maka ini tak ganti jadi 2 ditambah W log Y sama dengan 5/2. Berarti kalau yang ditanyakan W log Y, ini kan 5/2-nya 2 tak pindah. 5/2 itu 2,5, 2,5 tak kurangi 2, kan jadinya setengah. Dilihat pertanyaan Y log W apa? Ya cuma kebalikan. Kalau kebalikan tinggal tak balik. Jadi Y log W ini tak balik 2/1 atau nilainya 2. Maka opsinya pilih yang D. Mantap ya. Nah, berikutnya ada soal STIS tahun 2017. Sama babnya logaritma juga. Ditanyakan nilai dari soal yang ini berapa? Pertama, mungkin memang nanti ada beberapa sifat logaritma yang dipakai. Cuma sedikit ketambahan teori aljabar. Ingat ya, kalau ada gini A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktor jadinya apa? Jadinya A plus B A min B. Ya, oke. Berarti di sini ingat. Contoh di atas itu kan bentuknya sebenarnya dari aljabar di atas itu. Ada A kuadrat min B kuadrat. Kalau pecah pasti plus, pasti min dikali. Jadi yang atas sebenarnya jadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 positif. Yang satu min 5 log 10 dikurangi 5 log 2. Jadi A plus B dan A min B. Bawah masih sama, bisa tak tulis 5 log akar 20, bisa ditulis 20 pangkat setengah. Oke ya. Nah,
Kalau sudah sekarang sifatnya tadi, kalau ada penjumlahan mau tak gabung, jadi apa? Kali. Kalau jadi perkalian ya berarti 10-nya tak kali 2. Makanya jadinya 20. Sedangkan kalau pembagian itu berasal dari negatif. Kalau negatif berarti tak bagi. Ini ada 10, ini ada 2. Kalau 10 dibagi 2, makanya jadi 5. Tadi ingat pangkat boleh maju, boleh jadi setengah dikalikan 5 log 20. 5 log 20 sama hilangnya. 5 log 5, 1 dibagi apa? Setengah. Makanya jawabannya 2. Makanya di opsinya yang C. Mantap ya. Soal berikutnya ada SIMA UI tahun 2012. Pablo Taritma juga. Diketahui suatu lingkaran, di situ berjari-jari log A kuadrat, kemudian di situ kelilingnya log B pangkat 4. Berapa nilai A log B-nya? Digabung dengan bab lingkaran ya. Pertama, kalau ditanyakan keliling dari suatu lingkaran, rumusnya apa? 2 kali P kali R. Di situ kelilingnya itu log B pangkat 4. Sedangkan 2B-nya tetap, jari-jarinya itu dari log A kuadrat. Logaritma kalau kamu menyoret itu basisnya harus sama dan tidak boleh ada bilangan lain. Maksudnya apa? Di sini ada 2pi-nya, nggak boleh kalau menyoret lognya ya. Maka caranya dia dimundurkan dulu ke sini. Nah, ingat kalau dia berasal dari angka tidak usah dibalik. Yang dibalik kalau dia berasal dari atas di sini. Maka tetap di sini tinggal log dari B pangkat 4 sama dengan ditulis dari log A kuadrat, ada lagi apa? 2pi. Nah, maksudnya seperti itu. Baru karena sama logaritmanya kamu coret nggak apa-apa. Artinya ini ada B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 kali 2, jadinya 4pi. Pi-nya bisa tak coret kok P-nya? 4-nya maksudnya ya. Berarti ada B nilainya sama dengan A pangkat P. Ditanyakan apa? A log B, ya sudah berarti kan jadi A log B. B sendiri tadi adalah A pangkat Pi. Pi-nya bisa maju, bisa dikali A log A tadi sifatnya nilai 1. Jawabannya tetap Pi. Maka di opsinya pilih yang C. Mantap ya. Berikutnya ada lagi contoh soal logaritma tahun 2018 SBMPTN. Diketahui di situ adalah X1 dan X2 adalah suatu akar-akar dari persamaan 3 log X plus 1 kuadrat itu 4. Berapa nilai X1 kali X2? Cari X-nya dulu, betul. Berarti dari sini sebenarnya ditulis jadi 3 log X plus 1. Ingat, kuadrat. Kalau kuadratnya pindah jadi apa? Akar 4. Nah, berarti jadi 3 log X plus 1 akar 4 berapa? 2. Benar. Tapi ingat, di sini pertanyaannya X1, X2 pasti ada 2 jawaban ya. Makanya di situ akar 4 jangan cuma ditulis 2, tapi ditambah plus minus. Kenapa? Karena min 2 kuadrat 4, 2 kuadrat juga 4. Kecuali cuma satu jawaban, pilih salah satu aja. Berarti kalau 2 ada 2 persamaan, benar. Makanya di sini 3 log X plus 1 bernilai 2 dan 3 log X plus 1 bernilai min 2. Seperti tadi sifat nomor 1, bahwa kalau ditulis X plus 1 senilai dengan 3-nya di kuadrat. Berarti X plus 1 nilainya 9, X-nya nanti 8. Sebelah kanan ada X plus 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Atau ditulis jadinya apa? 1/9. Maka X-nya 1/9 tak kurangi 1. Bisa langsung ya, min 8/9. Ini tak kasih nama sebagai X1 boleh, ini X2 boleh. Kalau ditanyakan X1 kali X2 kan berarti 8 tak kali min 8/9. Makanya min 64/9. Opsinya nanti pilih yang D. Mantap ya. Berikutnya lagi ada soal SIMA UI tahun 2018. 7 log 3 log 2 log X itu 0, berapa nilai bagian kanan? Sama sih sebenarnya, sifat yang kamu pakai sifat nomor 1 awal tadi ya. Tadi ketika ada A log B sama dengan C, B itu kan sebenarnya A pangkat C. Nah, sifat ini lagi coba.
satu per satu, karena ini kamu harus ngerjakan 3 kali ini. Berarti yang sekian ini ya maksudnya ya. Jadinya 3 log dalam kurung 2 log X senilai dengan apa? Ini kan kayak B-nya sama dengan apa? A dipangkatin C. A-nya sebelah sini, C-nya sebelah sini. Artinya ini A-nya 7, C-nya itu 0 ini loh maksudnya. Nah, jadi apa? Jadinya 3 log 2 log X sama dengan 7 pangkat 0, 1. Sifat lagi, sekarang yang ini apa? 2 log X sama dengan apa? Ya 3. 3-nya diapakan? Dipangkatin 1. Berarti 2 log X sama dengan 3. Sifat lagi dari ini lagi, X-nya sama dengan apa? Ya 2 dipangkatin 3. Makanya X-nya dapat 8. Baru masuk ke pertanyaan di sini ya. 2 kali X berarti 2 kali 8. Bisa ya? Ditambah 4 log X kuadrat. 4 kan bisa tak tulis 2 pangkat 2, sedangkan X kuadrat itu 8. 8 kuadrat itu 64. Depan jadinya 16 ditambah 2 pangkat 2 log, sementara 64 itu 2 pangkat 6. 16 tetap sifat log maju, 6 sifat log maju 2 dikali sisa 2 log 2 nilainya 1. Makanya 16 ditambah 3 hasilnya nanti 19. Simak itu. Makanya di sini jawabannya 6C. Mantap ya. Berikut lagi contoh soal lagi UM/UGM 2014 ya. Ada fungsi f dalam kurung x kuadrat 3x plus 1 sekian 2 log sekian. Ditanyakan F5. Ini agak repot ya kalau kamu kerjakan pakai cara sekolah. Kenapa di sini? Karena fungsi dalam kurungnya adalah x kuadrat 3x plus 1. Caranya adalah langsung seperti ini ya. Yang diketahui kan dalam isinya itu kan sekian ya. Nah ditanyakan nanti kan sebenarnya berapa nilai F5. Jadi maksudnya dari sini sebenarnya pertanyaan langsungnya itu adalah F5-nya nilainya berapa gitu. Sebenarnya kalau kamu bisa nebak x kuadrat plus 3x plus 1 supaya jadi 5, ganti berapa x-nya, bisa langsung seperti itu. Bisa nggak nebak langsung gitu? Susah mas, ya agak susah sih. Makanya kalau di situ susah, caranya dicari. Kalau dicari ya caranya disamakan. Kalau disamakan maksudnya seperti ini. Jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 sama dengan 5. Pengennya kan gitu ya. Berarti kan tak tulis x kuadrat ditambah 3x, 5 tak pindah. Jadinya kan nanti min 4. Kalau sudah difaktor, ada x, 4. Itu kan bisa ditulis 4 kali 1. Kalau ini plus, yang sebelah sini plus, yang sebelah sini min. Berarti ada 2 jawaban, x-nya bisa saja min 4, x-nya bisa saja 1. Cuma ingat ada syarat x lebih dari sama dengan 0, berarti nggak boleh pakai yang min 4. Artinya kamu suruh yang x-nya 1. Maka yang pertanyaannya pun sama. Di sini nilainya juga harus x-nya diganti jadi 1. Karena yang kiri juga 1. Nilainya berapa? Ya tinggal diganti 2 log 2 kali 1 pangkat 3 1 kuadrat plus 7. 2 log nilainya berapa? 2 kurangi 1 1 tambah 7 8. 2 log 8 2 pangkat 3. 3-nya maju dikali 2 log 2 1. Makanya jawabannya 3. Opsinya pilih yang C. Mantap ya. Satu contoh lagi, misal di sini ada soal UTBK yang lain ya, dari tahun 2014. Ada A log super B, B log super C, C log super A. Berapa nilai dari perkaliannya? Sebenarnya tinggal tadi ya, kamu ubah ke sifatnya pertama. Kalau dia belum berpangkat, dibikin berpangkat. Super B bisa ditulis B pangkat min 1. Kemudian ada B log super C, C pangkat min 1. Kemudian C log super A sama A pangkat min 1. Ingat sifat pangkat bisa maju, maju, maju. Berarti ada min 1 kali min 1 kali min 1. Sisa apa? Sisa A log B. Apalagi B log C. Sisa apa lagi? C log A. Ingat tadi ada sifat logaritma, kalau sama perkalian bisa dicoret. Maksud dicoret, ini kamu coret, ini kamu coret. Nah,
Sisanya apa? Min 1 kali min 1 kali min 1, ya min 1. Yang belakang sisa A log A, dan A log A nilainya berapa? 1. Kalau tak kali min 1, tetap jawabannya min 1. Makanya opsinya pilih D. Mantap ya. Oke, sekian dulu video untuk kali ini pembahasan terkait dengan bab logaritma ya. Untuk sisa soal bisa kalian coba sendiri, nanti akan saya upload untuk kunci jawabannya, biar kalian bisa tahu jawaban kalian benar atau salah. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan bisa kalian like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bisa kalian share ke teman-teman kalian. Oke, terus semangat, terus mencoba, sukses untuk kalian semua.